Selamat pagi, hadirin. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Dewi Merahsyawati, SSMA, MHUM, selaku Wakil Dekan dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Erlangga. Yang terhormat, Bapak Dr. Joni Alfian Husyairi, SSMU MH, selaku Kepala Barat Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Erlangga. Yang terhormat, Mr. Sachin Kopalan selaku CEO India News Desk selaku narasumber utama. Yang terhormat, Bapak Edi Budi Santoso, SSMA selaku moderator, serta yang terhormat, para peserta kuliah tamu program studi ilmu sejarah yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan saya, Lady Herunisa Diani, selaku Master of Ceremony yang akan membersamai dan memandu acara pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, selamat datang di kegiatan kuliah tamu bertajuk Peran Media dalam Hubungan Diplomasi Budaya Indonesia dan India. Kegiatan luar biasa ini akan diisi oleh pemateri yang spesial didatangkan langsung untuk berbagi ilmu dan pengetahuan antar budaya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita semua kesempatan dan kesehatan sehingga bisa melaksanakan kuliah tamu hari ini dengan berbahagia. Sebelumnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di Zoom meeting pada kesempatan pagi ini. Dimohon kepada seluruh hadirin untuk on cam dan juga menggunakan virtual background yang ada. Acara luar biasa ini diselenggarakan oleh program studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Erlangga sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pengembangan ilmu, kreativitas, serta semangat berbagi budaya antar bangsa. Sebelumnya, izin saya menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acara hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia dan India, yang ketiga sambutan oleh Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Budaya, yang keempat pembacaan profil narasumber oleh moderator, yang kelima penyampaian materi oleh narasumber, yang keenam sesi tanya jawab, yang ketujuh sesi foto bersama, dan yang kedelapan penutup. Baik, hadirin sekalian, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne Erlangga. Hadirin diharapkan untuk melakukan sikap sempurna. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi panggul hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Baik, dilanjutkan dengan penyanyian himne Erlangga serta kebangsaan India. Baik, hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah penyanyian lagu kebangsaan India. Waktu dan layar kami berikan. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अहरह तव आह्वान प्रचारित सुनि तव उदार वाणी। हिंदू बौद्ध सिख जैन पारसिक मुसलमान ख्रिस्तानी। पूरब पश्चिम आसे तब सिंहासन पासे। प्रेम हार है गाथा, जनगण ऐक्य विधायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। पतनु अभ्युदय बंधुर पंथा, युग युग धावित यात्री। हे चिर सारथि तव रथ चक्रे, मुखरित पथ दिन रात्रि। दारुण विप्लव माजे, तव शंख ध्वनि बाजे। संकट दुख त्राता, जनगण पथ परिचायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। घोर तिमिर घन निबिड़ निशीथे, पीड़ित मूर्छित देशे। जाग्रत छिल तव अविचल मंगल नत नयने अनिमेषे। दुस्वप्ने आतंके, रक्षा करिले अंके। स्नेहमयी तुमि माता, जनगण दुःखत्रायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। रात्रि प्रभाति लौदिल रवि छवि पूर्व उदय गिरि भाले। गाहे विहंगम पुण्य समीरण, नव जीवन रस ढाले। तब करुणारुण रागे, निद्रित भारत जागे। तब चरणे नत माथा, जय हे जय हे जय जय
Disampaikan terima kasih. Hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah sambutan dari Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Erlangga. Kepada yang terhormat Ibu Dewi Merasyawati, SSMAM Hum, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Lady selaku MC pagi hari ini. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati eh, Bapak Dr. Joni Alfian Kusairi selaku eh, Kaprodi jurusan sejarah, dan yang saya hormati Bapak Sahin Gopalan selaku narasumber pada kuliah tamu pagi hari ini. Yang saya hormati juga Bapak Ibu dosen dari sejarah dan juga para peserta webinar yang berbahagia. Mohon maaf sebelumnya, salam dari Pak Dekan Fakultas Ilmu Budaya. Beliau kebetulan memiliki agenda yang bersamaan yang tidak dapat ditinggalkan pada pagi hari ini, sehingga mohon izin saya mewakili beliau untuk memberikan sambutan sebelum acara kuliah tamu dimulai. Terima kasih banyak Pak Sahin Gopalan untuk waktu yang diberikan untuk menambah wawasan bagi kita semua terkait hubungan diplomasi antara India dan Indonesia. Saya salah satu penggemar kebudayaan India, Pak Sahin. Saya manggilnya Pak Sahin atau Pak Gopalan ya? Mohon maaf. Eh, eh, Ya, Sachin aja Bu, Sachin. Pak Sachin. Ya, SACHIN, Pak Sachin. Sachin. Baik, ya. Eh, saya suka sekali, saya pernah sekali Pak Sachin, dan saya ingin sekali sebetulnya ke sana, tetapi saya juga ada tugas yang tidak Ya. mungkin saya tinggalkan. Kemudian saya sempat jumpa juga dengan Bapak Atase Kebudayaan di KBRI di India saat itu, dan sempat iseng saya melamar waktu itu. Pak, nanti selanjutnya kalau sudah selesai masa tugasnya, saya yang daftar ya. Saking saya sangat seperti ada kedekatan, entah saya tidak tahu bagaimana dari latar belakang sejarah gitu ya, kesamaan antara Indonesia dan India. Jadi ini luar biasa sekali kesempatan hari ini Bapak Sachin berkenan untuk membuka wawasan kita semua bagaimana diplomasi antara Indonesia dan India ke depannya. Seperti itu. Eh, Tidak berpanjang lebar, saya lebih memilih Pak Sachin yang banyak waktunya dalam kuliah tamu itu, kuliah tamu ini. Jadi saya akhiri sambutan dari perwakilan Dekanat Fakultas Ilmu Budaya. Kepada semuanya, selamat mengikuti acara webinar pagi hari ini. Semoga semua berjalan lancar. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disampaikan terima kasih kepada Ibu Dewi Merasyawati SSMAM Hum selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Budaya. Terima kasih telah membuka acara pada pagi hari ini. Hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah pembacaan profil dari narasumber kita. Sebelumnya izin saya memperkenalkan latar belakang dari moderator kuliah tamu bertajuk Peran Media dalam Hubungan Diplomasi Budaya Indonesia dan India. Luar biasa, moderator pada pagi hari ini adalah Bapak Edi Budi Santoso, SSMA. Izin saya sampaikan teman-teman sekalian, profil dari moderator kita, Bapak Edi Santoso, SSMA merupakan dosen di program studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Erlangga. Beliau menempuh pendidikan sarjana Ilmu Sejarah di Universitas Negeri Jember dan melanjutkan magister di Universitas Gajah Mada dengan fokus pada sejarah sosial dan agraria. Dalam perjalanan akademiknya, beliau telah mengajar di berbagai mata kuliah
seperti sejarah Indonesia, historiografi, sejarah agraria, dan warisan budaya Indonesia, serta aktif menulis karya ilmiah dan buku di bidang sejarah sosial dan budaya. Beliau juga kerap menjadi pembicara dalam seminar nasional maupun internasional. Selain itu, beliau juga aktif terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat di bidang pelestarian sejarah lokal dan pengembangan pembelajaran sejarah berbasis teknologi. Saat ini, beliau menjabat sebagai pengelola Museum Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Erlangga dan anggota Badan Pertimbangan Fakultas. Hadirin sekalian, langsung saja mari kita sambut Bapak Edi Budi Santoso, SSMA, selaku moderator pada pagi hari ini. Kepada Bapak Edi, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Mbak Lady Karunisa, waktu yang diberikan kepada saya. Selamat pagi Pak Satjen Gopalan, selamat pagi Pak Joni, Bu Dewi Mei Sarapati, dan juga para peserta kuliah tamu. Ini dihadiri juga dari Universitas Sanata Dharma dan juga dari UPN Jogja yang nampaknya juga hadir, dan tentunya para mahasiswa di program studi ilmu sejarah. Baik, terima kasih waktunya. Tadi disampaikan oleh Mbak Lady itu CV-nya terlalu bombastis ya, tidak seperti itu ya. Ya, tapi kami berterima kasih waktu yang diberikan. Ya, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan pemaparan tema yang sangat menarik, yaitu peran media dalam hubungan diplomasi budaya antara Indonesia dengan India. Seperti kita ketahui bahwa relasi antara negara Indonesia dengan India itu cukup lama ya. Jadi tapi nanti akan banyak disampaikan oleh Pak Satjen Gopalan, dan beliau akan berbicara tentang bagaimana kelanjutannya tentang hubungan diplomasi dan peran media itu bisa menjembatani relasi antara kedua bangsa. Namun sebelum jauh ke sana, bahwa perlu saya sampaikan tentang profil dari Bapak Satjen Gopalan. Beliau adalah seorang entrepreneur, ya, pemimpin yang visioner dan punya pengalaman lebih dari 20 tahun dalam bidang pendidikan, dalam ekonomi dan digital di kawasan ASEAN dan India. Jadi beliau itu juga membangun ekosistem bisnis yang punya dampak sosial melalui kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, korporasi, dan startup. Nah, background beliau itu pendidikan di ST Michael Chennai tahun 1984 sampai 1986, kemudian Anna University Chennai itu sarjana tentang Production Engineering tahun 1986 sampai 1990. Adapun keprofesional beliau adalah Ketua Forum Ekonomi ASEAN atau IEF, ya, yang berkantor di Singapura, yang memimpin kolaborasi antar negara di kawasan ASEAN untuk mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi. Kemudian juga membangun jaringan strategis lintas pemerintah, korporasi, dan lembaga pendidikan di tingkat regional. Berikutnya adalah Chairman Indo-French International Festival of Performing Arts yang berkedudukan di Jakarta. Menginisiasi festival seni pertunjukan terbesar di Asia yang berbasis pada partisipasi komunitas, dan juga menghadirkan ruang kolaborasi bagi seniman, kreator, maupun masyarakat lintas budaya. Beliau adalah pendiri sekaligus CEO Forum Ekonomi Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, membangun platform dialog strategis antara pejabat pemerintah, pemimpin bisnis untuk membahas isu-isu ekonomi nasional, dan menyelenggarakan konferensi forum tingkat tinggi yang berfokus pada solusi konkret tentang pembangunan yang berkelanjutan. Beliau itu juga pendiri sekaligus ketua Kairos International Venture yang berkedudukan di Jakarta, sebagai konsultan, pendiri media digital, konten kreatif, dan yang berfokus pada startup dan inkubasi. Beliau juga CEO Berita Satu dalam media yang tergabung dalam Lipo Group, yang mengelola profil media terintegrasi meliputi TV,
radio, surat kabar, maupun majalah dan portal berita, aplikasi digital, serta media sosial. Beliau membangun Berita Satu multimedia, redaksi multi-base media pertama di Indonesia yang bersifat multi siklus, multi platform, multi bahasa, dan multi merek. Beliau juga Direktur Pemasaran Kestel Asia yang berkedudukan di Jakarta, yang berperan penting dalam pengembangan Kestel Asia sebagai penyedia informasi bisnis terkemuka, meningkatkan kemitraan strategis antara pelaku usaha dan investor global. Beliau adalah pendiri mitra yang berbasis startup, diantaranya adalah Orbit Venture tentang pemberdayaan sains dan teknologi, kemudian Inave, solusi audiovisual digital untuk retail, kemudian Electric Ocean, perusahaan hiburan digital, dan juga Mad About Comedy, platform digital untuk industri startup komedi. Sehingga beliau sangat tepat kalau pada pagi hari ini akan membahas tentang bagaimana peran media dalam hubungan diplomasi budaya antara Indonesia dan India. Seperti kita ketahui bahwa relasi antara Indonesia dengan India itu sudah berjalan cukup lama. Kalau kita melihat dari data historis, sebetulnya diaspora India yang ada di Indonesia sudah sejak abad pertama sampai abad kelima ya. Dari situs-situs tinggalan yang tersebar di Nusantara. Tentunya diaspora masyarakat India yang ada di Indonesia itu sangat kompleks dan besar. Kita ketahui bahwa India adalah negara terbesar ketiga setelah Cina, kemudian Amerika dan India, dan juga negara demokrasi kedua setelah Amerika. Demikian pula dengan Indonesia. Indonesia adalah masyarakat yang juga cukup banyak penduduknya, sekitar 287 juta, kemudian juga sebagai negara demokrasi ketiga setelah India, dan relasi antara India dengan Indonesia cukup panjang. Kita ketahui bahwa diaspora masyarakat Indonesia itu mempunyai posisi yang strategis juga di dalam membangun relasi antara masyarakat untuk membangun diplomasi dan perkembangan kebudayaan serta ekonomi maupun aspek sejarah di masa yang akan datang. Oleh karena itu, waktu dan kesempatan pada pagi hari ini saya ingin mempersilahkan kepada Bapak Sachin Gopalan untuk menyampaikan pemaparannya, dan nanti teman-teman dan mahasiswa bisa melakukan tanya jawab dan diskusi di sesi berikutnya. Waktu dan kesempatan saya sampaikan kepada Bapak Sachin Gopalan. Terima kasih Pak Edi Budi Santosa dan juga Ibu Lady. Saya hormati juga Ibu Dewi dan Pak Joni dan juga Pak Bastian. Terima kasih untuk kesempatan ke saya untuk hadir hari ini. Selamat pagi buat semuanya dari Airlangga University. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Saya dengan senang hati dengar kata-kata dari Bu Dewi tadi. Beliau udah pernah ke India, dan bukan hanya Ibu Dewi yang pernah ke India, tapi juga kami harus ingat di bulan Januari Bapak Presiden Prabowo Subianto juga kunjungi India untuk beliau jadi chief guest untuk Republic Day Parade yang di India. Ini juga satu kegiatan menurut saya yang penting buat kita, karena jangan hubungan India-Indonesia hanya di historis, ada juga di waktu sekarang. Ini kan, ya itu satu. Dan juga saya suka bercanda ya kadang-kadang, karena orang yang tanya apa itu yang ada di India sama Indonesia yang kita harus ingatkan. Saya suka bercanda itu, India adalah provinsi ke-39 untuk Indonesia. Dan India juga punya berapa state. So Indonesia adalah 38, state 38 di India. Karena memang dua negara ini sangat punya beberapa fakta-fakta yang kami harus ingat. Misalnya, dua-duanya ini jadi demokrasi yang terbesar di dunia, seperti dibilang oleh Pak Edi tadi. Ya, itu benar. Secara negara demokrasi yang sudah punya berapa fungsi-fungsi yang benar-benar berjalan,
Itu penting sekali karena sekarang itu adalah tantangan buat seluruh dunia. Apakah mereka punya demokrasi dan kalau bisa dijalan dengan baik. Itu penting sekali. Ternyata India sama Indonesia dua-duanya contoh yang baik buat semua yang lain, negara yang lain. Itu satu. Dan juga ada beberapa poin yang kita harus ingat. Misalnya bahasa. India dan Indonesia dua-duanya punya ratusan, kalau nggak ribuan bahasa. Masing-masing daerah udah punya adat-adat sesuai dengan budaya mereka, udah punya bahasanya, udah punya makanan, minuman, udah punya adat-adat untuk wedding, perkawinan, dan lain-lain. Ini semuanya sangat unik, hanya India dan Indonesia udah punya seperti itu. Beberapa negara yang lain bukan mirip ini, mereka mungkin kita lihatnya satu atau dua tipe lah masyarakatnya mungkin dari negara lain, like misalnya kalau lihat Jepang atau Korea sangat uniform ya, mereka tidak begitu banyak perbedaan dari budaya. So itu menurut saya itu penting kita harus ingat karena ada seperti itu situasinya lebih memungkinkan kita bisa kerjasama, kita bisa mengerti budayanya orang lain. So kalau Indonesia bisa sukses untuk mengerti budaya di provinsi yang lain atau di kabupaten yang lain, itu udah mulai bagus buat kita untuk mengerti juga budaya dari negara lain. India juga punya banyak negara, mungkin kadang-kadang kita lihat hanya Bollywood atau film, lihatnya orang biasanya dari utara, India Utara. Tapi ada juga film-film dari selatan, India Selatan, India Tengah. Mungkin bahasanya juga beda, muka-mukanya juga bisa beda. Tapi inilah seperti mirip-mirip dengan Indonesia. So itu satu. Dan saya juga ada materi saya mau papar untuk diskusikan apa yang kita mau bahas hari ini. Tapi jangan hari ini hanya monolog ya. Saya mungkin ada berapa slide. Saya sampaikan slide-nya. Habis itu kita bisa buka untuk tanya jawab atau mungkin ada komentar. Nanti anak-anak dari mahasiswa dari Universitas Airlangga juga bisa ikut berpartisipasi untuk tukar ide, untuk tukar mungkin ada mau sharing. Inilah bikin sesi yang lebih menarik buat kita semuanya. Oke? So, mohon izin saya paparkan satu slide dari saya untuk materi hari ini. Sebentar, just give me 2 minutes. Apakah layar bisa dilihat? 1 minute. Bisa Pak. Bisa Pak? Bisa. Oke. Thank you. So, ini sebentar, just 1 minute. I just want to put my slide. Maaf sebentar. And show. Oke. So, terima kasih untuk introduction juga dari Pak Edi tadi, sangat panjang. Saya mohon maaf ya Pak, saya harus kirim yang lebih singkat karena itu mungkin dari CV yang lengkap ya, tapi yang menurut saya yang penting buat hari ini adalah itu. Dan saya pegang India News Desk, dan peran kita di India News Desk juga mirip-mirip dengan topik hari ini. Bagaimana Indonesia dan India bisa kerjasama lebih bagus, lebih lanjut, dan juga untuk masa depan yang panjang. So saya punya berapa media role di media, peran di media sekarang yang membantu saya untuk melakukan ini. Diplomasi itu menurut saya jangan kami harus pikir diplomasi hanya dipegang oleh duta besar atau diplomat-diplomat.
kami semuanya juga punya peran sebagai diplomat buat negara kita, sebagai mahasiswa, sebagai orang tua, sebagai warga, dosen dan lain-lain. Karena kalau sudah ada diplomasi yang bantu dua negara untuk bicara, tapi media yang nanti membantu untuk kasih tahu mereka apa cerita-cerita dari masing-masing budaya. Itu yang penting. So kami hari ini karena bicaranya juga tentang media, saya ada beberapa materi saya mau presentasikan. Saya lihatnya media sebagai jembatan pemahaman lintas budaya. Itu yang poin yang penting menurut saya. Karena media itu adalah cara bangsa memandang satu sama lain, bukan hanya tentang berita politik, tapi juga dengan cara kehidupan kita di masing-masing negara. Itu yang penting. Kalau lihat di media di Indonesia, dapat menyoroti soft power India, seperti yoga, mungkin ada sinema kuliner, seni klasik. Itu kan kami sudah pernah lihat di media. Dan sebaliknya juga Indonesia, batik, gamelan, wayang, itu semuanya banyak budaya yang terkenal di seluruh dunia, termasuk di India. So ini sangat baik, kami sudah punya bahan. Misalnya ada juga negara yang tidak punya bahan. Mereka mau diplomasi tapi bahannya kurang, budayanya kurang. Tapi kami di sini, wah, kaya dengan budaya yang sangat bisa di-sharing. So itu yang kami harus manfaatkan, itu faktanya. Bagaimana kerjasama antara kita bisa melalui hal-hal seperti ini. Ini soft power dari dua negara kita. Dan ada juga kita lihat historis. Historis juga banyak. Ada misalnya di Indonesia kan ada Borobudur, Nalanda, Prambanan, dan banyak candi-candi itu yang boleh dibilang di India pun nggak ada. Kita lihat budaya India punya, tapi beda dengan apa yang ada di Indonesia. So itu menurut saya secara historis itu sangat bagus untuk kami lihat ini adalah jembatan antara dua negara ini. Dan juga ada slide kedua, memperkuat diplomasi antara masyarakat. Itu penting sekali. Kami juga harus manfaatkan di media bagaimana kisah-kisah pertukaran pelajar, pariwisata, residensi seni, dan komunitas diaspora yang ada di dua negara ini, cerita tentang mereka itu harus ada di media. Kami harus ceritakan itu, diberitakan. Media juga dapat menyoroti mahasiswa Indonesia di India atau seniman India yang berkolaborasi di Bali atau di Jogja. Sebetulnya ada Ubud Writer Festival atau ada festival-festival yang lain. Kami lihat di sana banyak ada artis-artis dari dua negara bisa berkunjung dan mereka berdiskusi. Dan penting sekali media sosial, vlog dan podcast itu harus dipakai. Karena inilah sekarang tools yang sangat disukai oleh masyarakat di Indonesia maupun di India. So diplomasi juga budaya digital ya. Itu satu poin yang kami harus menjalankan. Dan ada juga peran hiburan dan konten kreatif. Kami lihat film, musik, dan konten digital mendorong hubungan emosional. Itu mungkin bukan baru ya. Kami lihat di Indonesia mereka mengerti lah. Ada banyak bintang-bintang dari India. Kalau saya juga sendiri pernah, kalau saya naik taksi atau ketemu orang di pasar, mereka sering suka dibicarakan tentang Amitabh Bachchan, ada Sri Devi, itu zaman lama. Yang barunya ada Shah Rukh Khan, ada Kajol dan lain-lain, ya kan? So dan musik juga begitu. Ada di Indonesia ada musik yang lebih dekat ke India adalah musik dangdut dan juga musik pop yang sekarang itu semuanya udah mulai mirip-mirip yang disukai oleh dua negara ini. So itu hubungan emosional itu yang penting. Dan di juga film-film jangan hanya Bollywood, karena kita lihatnya selama ini yang dorongnya hanya Bollywood, tapi bahasa yang lain juga ada. So mungkin bisa kita cari film-film yang sudah sukses
dan boleh ditulis tentang itu atau review atau cari bagaimana itu bisa dibawa ke bioskop. Dan film dari Indonesia udah banyak kan ada Gadis Kritik yang baru dan ada berapa yang film yang sangat bagus sekali. Itu misalnya kita bisa bawa ke India dan juga nulis tentang itu karena mereka nggak perlu harus ikut ke bioskop, bisa lewat OTT kan, bisa lewat platform-platform digital, mereka bisa lihat film-film, apalagi sudah ada artificial intelligence translation, ada subtitle, itu semuanya lebih memudahkan bagaimana dua negara ini bisa apresiasi film dan musik dari masing-masing negara. Dan poin keempat adalah ini, jurnalisme dalam mempromosikan nilai-nilai strategis bersama. Ini secara strategi, saya lihatnya, tadi saya bilang sedikit juga, multiculturalisme, demokrasi, dan hal-hal seperti itu, kami harus bikin diskusi, harus ada opini, dan forum-forum harus kita dorong topik-topik seperti ini. Karena itu penting sekali, dan dua negara ini udah punya struktur demokrasi yang memfasilitasikan ini semuanya. So, kami juga di Indian News Desk, dan teman-teman saya, Ibu Tika Widyaningsih yang ada di chat hari ini juga, dia sangat kerja keras untuk bikin berita-berita dan konten-konten yang benar-benar dorong hal ini. Dan juga saya lihat liputan bersama bisa kita kerjakan dengan jurnalis dari India dan Indonesia. Itu adalah salah satu program yang dibuat oleh Ibu Tika, yang bisa membahas itu spiritualitas, iklim, aktivisme pemuda, dan lain-lain. So itu adalah poin-poin untuk mempromosikan nilai-nilai strategis bersama. Dan kami juga harus perlunya platform media kolaboratif. Usulkan pertukaran media India secara berkala, beasiswa jurnalis atau proyek pelaporan budaya bersama. Ini ada beberapa ide ya yang kita bisa bikin program-program seperti ini. Dan juga bisa luncurkan platform dua bahasa. Sekarang tidak susah kan, lewat artificial intelligence bisa buatkan konten-konten yang bisa dibaca di berapa bahasanya. Bulletin atau YouTube dan lain-lain, ini semuanya tools yang sangat membantu jurnalis untuk beritakan atau ceritakan hal-hal tentang India dan Indonesia. Dan ada cuma 1-2 slide lagi, ini media sebagai pengarsip dan inovator budaya. Itu satu poin yang penting, karena kami kalau sekarang tahu India dan Indonesia udah mulai dekat waktu zamannya Bapak Soekarno dan Jawaharlal Nehru, karena waktu berapa tahun yang lalu ya, 45-47, itu udah 75 atau 80 tahun yang lalu, ada dua pahlawan di India dan Indonesia, mereka bertemu di United Nations dan mereka udah berteman. Ini saya juga suka bercanda, mereka berteman karena di United Nations harus duduk alfabetik, dan India dan Indonesia dekat ya, secara list alfabetik. So berarti Pak Soekarno dan Pak Nehru, mereka mungkin duduk bersama di dekat, kursinya juga dekat gitu. Ini cuma lucuan aja. Tapi memang dari zaman dari waktu itu sampai sekarang ada banyak dokumentasi yang ada di dokumentasi sejarah yang ada di internet, bisa dicarikan. And kami juga harus cari apa yang bagus yang kita bisa bikin dalam konten untuk media. Dan juga yang terakhir poinnya adalah bisa kami menggunakan AI, virtual reality, dan berapa tools yang baru yang disukai oleh Gen Z, milenial dan Gen Z, itu menurut saya penting juga. Teknologi yang akan dorong kerjasama antara dua negara ini yang biar bisa lebih dekat, karena kadang-kadang kami juga tahu kalau harus naik pesawat ke India atau dari India naik pesawat ke Indonesia tidak begitu murah ya, karena 5 jam sampai 8 jam. Ibu Dewi tahu, beliau kan udah pernah
Tapi melalui media itu memudahkan bagaimana kami bisa, it's like we call it armchair tourism. Berarti lihat, nonton video atau berapa klip-klip atau cerita di YouTube itu sangat membantu untuk bagaimana kami bisa tahu situasi yang benar apa. Karena kadang-kadang di film Bollywood itu mungkin lebih banyak yang beda ya. Nggak tentu itu akurat dengan apa yang ada di budaya di sana. Lewat film kan ini sesuai dengan direktur film yang dia mau kasih cerita apa. Tapi kalau kita lihat kehidupan orang warga sehari-hari itu sangat mirip dengan dua negara ini. So ini adalah beberapa materi saya mau paparkan untuk biar kita bisa mulai diskusi. So sekarang saya mau stop share dan kami bisa membuka untuk ada diskusi. Jangan hanya sama saya, boleh juga saya sama Ibu Dewi, sama Ibu Lady juga kalau mau komentar. Pak Edi kan moderator yang baik buat hari ini, nanti saya sampaikan ke Pak Edi untuk menjalankan sesi ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya presentasi yang luar biasa tentang pemaparan beliau yang berkaitan dengan peran media di dalam diplomasi budaya. Jadi sebenarnya secara garis besar itu dengan media itu bisa membangun citra yang positif di antara kedua negara ya, di antara kedua bangsa ini yang punya relasi cukup panjang dalam aspek sejarah, budaya dan juga aspek-aspek ekonomi dan hal-hal yang lain ya. Kemudian juga saya kira itu media tadi seperti disampaikan juga itu bisa menjembatani ya pemahaman lintas budaya. Nah ini tapi yang perlu hati-hati adalah misalnya kalau di dalam era sekarang ini media sosial khususnya itu yang hanya mementingkan viralitas itu kadang-kadang dia hanya menyampaikan isu-isu yang viral, kadang-kadang tidak tajam, tapi kadang-kadang bisa distorsi informasinya. Nah, tapi dalam hal ini tentunya media konvensional itu perlu memberikan gambaran yang lebih detail lagi, lebih jelas dengan tadi seperti disampaikan membuat film-film dokumenter yang bisa menjelaskan lebih detail dengan laporan yang lebih komprehensif ya. Kemudian juga saya kira melalui media juga bisa membangun promosi antara kedua bangsa ya, kisah-kisah yang ada di negara Indonesia maupun India itu bisa disebarluaskan melalui media juga ya. Kemudian juga saya kira melalui media itu bisa memberikan pemahaman yang lebih detail dan lebih jelas antar budaya bangsa, lintas budaya antar kedua negara, mengingat bahwa relasi kita dengan India itu sudah panjang sekali ya. Jadi dan itu tentunya seperti yang sudah membooming di Nusantara di Indonesia itu adalah sinetron yang cerita-cerita kisah-kisah dari India ya, itu yang menjadi gandrung dari bangsa Indonesia, para ibu-ibu dan semua ya. Kemudian juga tidak lupa tadi dalam bidang musik lagu-lagu itu juga seperti kalau kita lihat itu dulu sampai ada aparat kepolisian ya, Norman Kamaru itu sampai hafal lagu-lagu Caya-Caya dengan gerakan-gerakan yang sangat luar biasa itu ya, itu yang juga saya kira itu keberhasilan dari suatu bentuk diplomasi budaya ya melalui media ya. Kemudian juga saya kira dengan media itu bisa memberikan informasi kerjasama hal-hal yang penting baik dalam bidang sejarah, dalam bidang pendidikan, dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang sektor-sektor pariwisata dan hal-hal yang lain ya, itu yang tadi sudah banyak disampaikan tentang peran media sebagai jembatan pemahaman lintas budaya, kemudian memperkuat diplomasi ya, kemudian juga peran hiburan dengan konten-konten kreatif ya, baik dalam bentuk film, musik dan juga platform digital. Kemudian juga mempromosikan nilai-nilai strategis bersama yang masing-masing punya karakter multikultural ya, dan bentuk-bentuk demokrasi kedua pihak juga mirip-mirip ya, sama. Kemudian juga bisa memberikan laporan isu-isu yang berkaitan dengan hal-hal lain seperti
iklim, kemudian masalah ritual, kepercayaan ya, dan lain sebagainya. Juga apa itu perlunya platform multimedia itu kolaboratif ya, antara kerjasama antara pihak pemerintah Indonesia maupun swasta dengan pihak India ya, itu bisa berkolaborasi seperti sudah dilakukan oleh Pak Sachin Gopalan. Jadi bahwa diplomasi itu bukan hanya dilakukan oleh negara atau diplomat atau duta besar, tetapi juga bisa melalui pelaku seni seperti yang sudah dilakukan ya. Kemudian juga media sebagai apa itu harus mempunyai strategis ya, inovatif seperti tadi, juga bisa memadukan dengan menggunakan teknologi AI atau VR, itu akan mempermudah pemahaman di antara masing-masing negara ya. Dan ini saya kira memberikan gambaran ya. Jadi seperti tadi diceritakan, itu film-film kemudian kajian budaya itu juga di teman-teman ilmu sejarah itu di dalam program pembuatan makalah itu juga sudah banyak dilakukan atau dilakukan juga Pak. Jadi sehingga ini kesempatan bagi teman-teman semua mahasiswa sejarah khususnya untuk bisa menggali lebih dalam lagi tentang informasi yang berkaitan dengan relasi antara India dan Indonesia dengan melalui peran medianya. Kesempatan saya berikan kepada audien untuk menanyakan atau menyampaikan, silakan. Silakan. Ya. Maaf, saya bisa Pak Adi. Ya, ini dari Pak siapa Pak Joni atau Pak Kap? Saya Bastian Pak. Pak Bastian. Ya, terima kasih. Selamat siang Pak Sachin, Pak Edi dan Bapak Ibu sekalian. Ya, kebetulan saya sedikit belajar tentang Asia Selatan, terutama India. Yang saya ingin tanyakan memang diplomasi budaya India itu sangat masif sekali Pak sejak dulu sekarang. Nah, terus untuk zaman era sekarang dan ke depannya, itu yang akan diutamakan pada masa pemerintahan Narendra Modi ini, kira-kira bentuk diplomasi budaya seperti apa? Apakah melalui pendidikan, apakah melalui film, karena kejak penghasil yang luar biasa tingginya, film India, atau kuliner? Itu yang pertama. Jadi penekanannya kemana untuk kedepannya ini? Kalau dulu kan masalahnya tentang film-film yang banyak. Terus yang kedua yang ingin saya tanyakan Pak, bagaimana peran dari Indian diaspora dalam membangun hubungan kebudayaan antara India dengan Indonesia? Karena diaspora India itu kan sudah lama tinggal dan tersebar di Medan, Jakarta, apalagi industri film itu kan banyak kan keturunan India gitu. Saya kira terima kasih Pak Edi dan Pak Haji Nutrun. Terima kasih. Ini di Jogja ini Pak. Ya, terima kasih Pak Bastian dari UPN Jogja yang sudah berkontribusi untuk menanyakan kalau diplomasi sudah sering dilakukan secara masif, tapi pada era kepemimpinan Narendra Modi itu bentuk diplomasinya seperti apa dan kemana, akan dibawa kemana. Yang kedua itu bagaimana peran media, peran diaspora India dalam membangun diplomasi budaya. Saya kira ini juga penting karena diaspora India itu di kawasan Asia Tenggara aja hampir kurang lebih ada 6.500.000-an ya. Kalau di Indonesia sendiri hampir 0,5 juta lebih ya, itu sehingga banyak diaspora yang menyebar di berbagai tempat. Kalau di Indonesia terutama mungkin di Sumatera Utara ya, di Medan, kemudian di Bandung, Jakarta, Surabaya, dan Bali, dan tempat lain. Itu juga punya peran strategis di dalam membangun diplomasi budaya. Dan itu pertanyaan pertama. Ini langsung dijawab atau ada pertanyaan kedua itu? Iya Pak, dijawab dulu. Ya, saya jawab dulu ya Pak. So ini menurut saya itu pertanyaan sangat baik, sangat bagus karena kita harus lihat ke depannya seperti apa. Benar juga dibilang oleh Pak Bastian dan Pak Edi juga tadi. Udahlah, film, sinema ini sudah ada, musik juga sudah ada. Apa yang baru? Apa yang mungkin resonansi ke Gen Z atau anak muda ini lebih dimengerti dan disukai, ya kan?
So Prime Minister Modi waktu Pak Prabowo, Presiden Prabowo ke India, mereka tanda tangan 5 MOU. Itu MOU adalah framework untuk kerjasama antara India dan Indonesia untuk masa depan. Misalnya 2 atau 3 sampai 5 tahun. Selain diplomasi, kolaborasi militer itu kan normal kan, tapi apa yang ada di budaya, apa itu ada di MOU di sana. Saya lihatnya yang pertama adalah tourism. Mereka mau dorong tourism antara dua negara ini karena mungkin kalian tidak tahu ya, turis di Bali dari kelompok dari negara itu, India nomor 2, kadang-kadang nomor 1, nomor 2. Berapa juta orang dari India yang suka ke Bali? Karena itu Prime Minister Modi juga bilang sama yang punya pesawat airline untuk ada direct flight dari India, berapa kota di India ke Bali. Ini udah jalan hampir 6 bulan atau lebih. Sekarang ada flight dari New Delhi langsung ke Bali, ada flight dari Mumbai langsung ke Bali, ada flight dari Bangalore, itu di selatan, langsung ke Bali. Setiap hari, daily flight. Itu sangat penting ada daily flight. Mungkin kadang-kadang kita tidak mengerti kenapa itu penting. Karena kalau ada daily flight, ini bisa dipromosikan. Karena ada daily flight. Anda bisa naik pesawat dari sini ke poin A ke poin B. Kalau kita transit, biasanya itu tidak masuk dalam promosi. Karena transitnya kita harus pergi dari Jakarta ke Singapura dulu, baru dari Singapura cari pesawat ke kota-kota di India. So dalam promosi-promosi itu sangat sulit untuk dipromosikan direct flight karena yang penting adalah harus ada direct flight. So ini menurut saya baru dalam 1 tahun ini ya mungkin mudah ini sangat membantu untuk ada tourism antara India dan Indonesia. Tapi Bali kan lebih ke orang India yang pergi ke Bali nanti mereka pulang. Bukan orang Bali mampir ke India. So itu masih one way. So sekarang Prime Minister Modi dan Pak Prabowo juga udah mulai berbicara dengan beberapa airline seperti di Indonesia ada Garuda, ada Batik Air, ada beberapa airline yang asal dari Indonesia. Di India juga ada Indigo dan ada beberapa airline yang lain. Mereka lagi cari direct flight antara kota-kota di India sama Jakarta. So itu yang sangat memudahkan nanti turismenya karena orang dari daerah yang lain di Indonesia bisa harus naik pesawat ke Jakarta, dari sini bisa naik langsung direct flight ke India. So ini tourism itu penting sekali ada direct flight. So sekarang ini lagi dikerjakan oleh kedutaan India sama juga kedutaan Indonesia di India dan juga semua lagi cari solusi yang bukan hanya ada direct flight tapi harganya juga harus kompetitif ya. Jangan sampai ada direct flight tapi mahal sekali. So mereka lagi dorong untuk bagaimana daily flight-nya kalau sekarang sehari sekali, mulai udah berapa bulan udah 2 kali, 3 kali. Itulah nanti membantu kita untuk bagaimana dari sini ke sana, dari sana ke sini. Dan saya lihat juga penduduk di dua negara ini cukup besar juga ya. India terbesar di dunia, 1,5 miliar. Indonesia hampir 300 juta, nomor 4 di dunia. So antara dua, kita tidak ada kekurangan orang ya. Kita tidak itu banyak sekali yang bisa, asal ada niat untuk berkunjungi ke sana dan ke sini. Itu tourism satu, Pak. Yang kedua adalah itu kategori baru ya, namanya wellness. Wellness adalah bagaimana kami bisa punya kehidupan yang lebih sehat. Kami bisa punya lifestyle yang lebih membantu kita untuk bisa hidup sampai maybe 90 atau 100 tahun usianya dan lain-lain. Itu namanya wellness program. Kata-kata wellness ini bukan sama dengan medical. Karena orang sakit, kalau kita lihat orang yang sakit itu 2% dari penduduk. 2% sakit harus perlu masuk ke rumah sakit. 98% tidak sakit, tapi bisa sakit kalau mereka tidak jaga kesehatan, tidak makan dengan baik,
Dan juga ada treatment-treatment yang membantu mereka olahraga dan lain-lain. Itu yang penting. So di India udah mulai fokus kepada orang yang sudah tidak sakit, tapi bisa sakit. So bagaimana ada intervensi biar mereka tidak sakit lagi. So fokusnya untuk industri ini namanya itu wellness industry. Itu yang penting sekali. So mereka juga ada MOU antara ada di India. Anda tahu nggak? Di sini kan ada Departemen Kementerian Kesehatan, ya kan? Ada Kemkes di sini. Di India juga ada Kemkes. Tapi untuk treatment tradisional mereka bikin kementerian berbeda, namanya Ayush. Ayush adalah A is Ayurveda, Y is Yoga, U is Unani, dan seperti ini S dan H ada. Itu semuanya ada treatment tradisional. Dan di India mereka udah mulai hargai treatment tradisional. Mereka bilang bukan semuanya treatment-treatment hanya dari Barat. Ada juga kita harus hargai apa yang ada di negara masing-masing. Indonesia juga sudah punya treatment seperti jamu, kan jamunya kan asal dari Indonesia. Kan kita tahu kalau minum jamu itu sangat bagus buat kesehatan. Tapi itu semuanya alami. Kadang-kadang kami tidak suka dengan obat-obat alami karena itu efeknya mungkin lebih jangka panjang kan. Tapi it is proven, ini udah terbukti that alami lebih bagus biar kita bisa jaga kesehatan. And obat kita harus pakai untuk kalau benar-benar sakit. So obat dari barat atau medical ini untuk kolesterol atau itu perlu karena itu intervensinya cepat. Tapi kalau secara lifestyle, jangan itu kita minum obat setiap hari. Itu tidak bagus untuk jangka panjang. So, kenapa nggak kami adopsi dengan cara-cara yang alami? Itu lebih sehat, lebih bagus karena semua kita ada jahe, ada jeruk, dan ada beberapa bahan makanan yang bisa dipakai untuk mengobati penyakit-penyakit atau biar kita bisa sehat, biar tidak sampai sakit. So, itu namanya wellness industry. Saya rasa itu satu industri yang akan dorong kerjasama antara India dan Indonesia. Karena sekarang kami lihat yoga kan udah populer di manapun di Indian ini. Kalau kita ke Car Free Day hari Minggu kemana-mana di semua kota ya, di Jogja juga ada. Saya pernah kemarin ke Jogja, saya pernah ke Solo. Tiap hari Minggu ada yoga di sini, ada grup-grup yang ini. Ayurveda baru mulai karena Ayurveda adalah mirip dengan jamu, sangat mirip dengan jamu. Cuman Ayurveda mengkombinasikan minuman itu herbal itu plus pijat yang pakai minyak yang sudah punya berapa itu yang alami. So di Indonesia juga mereka pintar untuk pijat. Kalau kalau kita sakit kan suka dipijat plus kombinasikan pijat plus minum jamu, itulah namanya Ayurveda. Cuman bedanya di Indonesia itu masih belum di-recognize ya oleh kementerian. Di India sekarang udah punya kementerian, udah punya menteri sendiri. Mereka udah fokus kepada bagaimana wellness itu bisa bantu juga teman-teman negara-negara yang dekat kita juga. So itu satu kerjasama yang saya merasa itu penting buat bagaimana kami bisa dorong. Ini akan membuka industri baru untuk wellness yang ada hubungan dengan 98% penduduk Indonesia. Jangan kita hanya fokus untuk sickness, harus ke wellness gitu. So menurut saya itu sangat bagus didorong oleh Prime Minister Modi. Saya sangat apresiasi juga karena saya juga dapat banyak ilmu dari situ. Kami juga sekarang udah buka satu usaha baru namanya Tirvana untuk wellness. Tirvana adalah kata yang kombinasikan dengan tirta. Tirta kan di Indonesia kan ada tirta is holy water and nirvana is peace gitu. So seperti ini kalau bisa mahasiswa dan anak-anak yang muda mulai startup atau bikin usaha dalam wellness itu sangat opportunity yang bagus buat bagaimana dua negara ini bisa kolaborasi. Dan ada 1-2 lagi poin Pak. Sorry maaf itu sedikit panjang karena
Pertanyaannya sangat bagus, saya juga harus jawab ya. Ini kuliner kalau kita lihat itu sebetulnya sudah ada. Apa beda dengan kuliner India dan Indonesia? Dua-duanya pakai bumbu, dua-duanya pakai, tapi bumbu yang beda. Yang paling dekat sama makanan India adalah makanan di Padang, karena mereka suka kari. Di India juga banyak yang suka kari. Tapi rasa karinya beda. Karena di India rasa karinya mereka banyak pakai bawang bombay, udah pakai jahe, udah pakai itu, mungkin kombinasi bumbunya di Indonesia beda. So saya lihat udah berapa tahun ini mungkin orang Indonesia makan makanan India tapi nggak begitu suka juga. Kecuali kalau biryani, nasi biryani atau apa seperti itu. Tapi yang problemnya bukan itu. Problemnya adalah yang buka restoran India di Indonesia hanya bawa makanan dari berapa daerah aja. India punya makanan sangat luas, sama dengan Indonesia. Di sini kan masakan Padang beda, masakan Sunda beda, masakan Bali beda. Kalau kita ke Lombok atau Manado beda banget kan. So di Indonesia udah punya beberapa macam kuliner. India juga punya beberapa macam kuliner, tapi yang dorong oleh yang punya restoran di sini hanya dari dari utara atau hanya dari ini. So mungkin belum matching dengan rasanya kan. So sekarang kita udah bilang sama restoran-restoran India, mohon juga bawa makanan dari daerah-daerah lain dari India. Siapa tahu mungkin ini akan disukai oleh orang Indonesia. Dan buktinya ada Pak. Sekarang kan yang viral dan trending adalah panipuri. Itu ada satu makanan yang sangat favorite, samosa. Dan ada berapa makanan baru yang mulai disukai oleh bukan hanya roti canai kan. Dan di India juga ini ada juga Pak. Sekarang kalau saya ke India, ke Delhi, ada restoran, ada nasi goreng, ada sate. Benar, itu semuanya dari Indonesia. Mereka resepnya juga dari Indonesia. Saya cek apakah itu dari Malaysia atau Singapura. Enggak, itu mereka pakai resep dari Indonesia. Nasi goreng juga. So di restoran-restoran India juga udah mulai ada tampil lah produk-produk masakan-masakan dari Indonesia udah mulai tampil. Itu sangat bagus menurut saya, kuliner bisa didorong. Tapi ada satu poin Pak yang belum didorong dengan cukup, itu adalah seni rupa, fine arts. Karena saya lihat dua negara ini sangat bagus untuk punya pelukis bagus-bagus di India sama di Indonesia. Saya kemarin 6 bulan yang lalu bikin satu program kerjasama antara pelukis di India sama Indonesia. Wah, itu sukses banget dengan kerjasamanya karena dua negara ini bahasanya beda ya kalau dua pelukis bertemu kan. Mereka kita bikinnya art camp. Selama 5 hari mereka berdua, ada artis dari India dan Indonesia, mereka bertemu di Cikarang. Dan ada satu hotel, kita bikin art camp, mereka lukis bersama. Kita beri satu ruang yang besar, nanti ada berapa diskusi, habis itu mereka lukis, habis 5 hari mereka udah bikin berapa lah, 20 atau 30 lukisan. Ini antara kerjasama antara dua negara ini. Dan kita sekarang lagi planning bagaimana pelukis dari Indonesia bisa ke India. Nanti bikin art camp di sana. So ini pembukaan ini pelukisnya usianya bisa dari mahasiswa juga. Ada yang 18 tahun, 19 tahun, ada juga yang 50 tahun, 60 tahun juga ada. So kita tidak dibatasin dengan usia. Kita lihatnya ada yang punya niat untuk, karena pelukis menurut saya yang benar-benar mengerti, dapat inspirasi dari apa yang mereka lihat dari mata kan, atau apa yang mereka baca, atau apa yang mereka dengar, itu inspirasi untuk mereka jadi nanti ada di kanvas yang punya mereka kan. So itu menurut saya satu, kita harus dorong kerjasama antara dua negara ini dengan artis camp. Dan terakhir adalah festival. Saya Pak Edi juga tadi baca dan dari CV saya suka satu bisnis saya namanya Indo Fringe Festival untuk seni rupa, dan ini untuk sebetulnya untuk musik, dance, dan art. Itu tiga saya udah lagi dorong. And Indo Fringe sekarang saya udah ada di 546 sekolah di Jakarta. Cukup luas, cukup bagus. Sekarang saya mau bawa Indo Fringe Festival ke India, biar saya buka di sekolah di sana. 1 tahun lagi nanti saya mau kirim talenta dari sini ke sana, talenta dari sana ke sini. Tapi levelnya di mahasiswa di universitas, atau bisa juga siswa murid di sekolah SMA atau SMK, ya kan? So
kita lihat banyak inisiatif seperti ini bisa dorong hal-hal budaya yang menurut saya itu akan jadi yang poin baru antara dua negara ini. And bagusnya ini Pak didorong oleh Prime Minister Modi dari sana, dari sini Presiden Prabowo dan semua pemerintah baru itu sangat dapat signal buat semuanya dan itu udah mulai penting. Hal-hal seperti ini udah mulai penting. Itu aja Pak dari saya mungkin untuk yang pertanyaan yang pertama. Tapi yang kedua ada diaspora. Apakah saya lanjut dengan pertanyaan yang diaspora? Singkat saja nggak apa-apa, Pak. Oke. Sorry Pak. Untuk Oke, siap. diaspora sebetulnya itu menurut saya sudah mulai Pak ada komunitas-komunitas di Indonesia namanya Indo-Indians atau ini ada di komunitas itu bukan hanya diaspora India yang ada di situ karena seperti Bapak tadi kan bilang ini udah mulai sampai abad kelima kan diasporanya udah sebetulnya mereka udah punya paspor di Indonesia. So mereka cuman asalnya dari India, sama dengan ada orang Batak asalnya dari dari Sumatera, tapi mereka paspornya Indonesia kan. So, diaspora sekarang udah mulai seperti itu. Mereka tidak merasa beda dengan warga Indonesia. Mereka tapi tetap mereka punya budaya dari negara yang asal kan. So saya lihatnya yang bagusnya adalah mereka dulu diaspora ini hanya antara mereka aja. Sekarang sudah mulai campur dengan di diaspora group ada juga orang Indonesia yang suka dengan musik atau makanan. So ini sekarang lebih inklusif. So peran diaspora sangat penting kalau mereka bikin acara yang inklusif bukan hanya untuk mereka tapi juga untuk mengundang orang-orang dari sekitarnya untuk ikut berpartisipasi dengan kegiatan-kegiatan seperti ada musik, dance. Mereka suka bikin acara kegiatan seperti itu. Tapi apalagi ada yoga dan Ayurveda. So saya lihatnya Pak itu udah mulai ke arah yang benar. Diaspora di banyak kota ini sudah mulai berkomunikasi antara mereka lewat Facebook dan lain-lain. Itu juga sangat membantu untuk kerjasama yang lebih bagus. Itu aja Pak. Pak Joni tanya habis ini. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Bastian untuk pertanyaan yang sangat baik. Baik, terima kasih atas pertanyaan sekaligus jawabannya yang sudah dipaparkan oleh Pak Sachin Gopalan. Menarik dan saya kira itu diaspora itu juga punya peran strategis di dalam diplomasi budaya dan tadi sudah disampaikan juga bahwa ada kelompok organisasi ya Indo-Indian atau juga klub ya Pak ya, Indian Association atau Indian Association di kota-kota itu ya yang ada di Surabaya, di Jakarta dan juga melakukan kegiatan-kegiatan yang banyak baik dalam bidang musik, kemudian juga kesehatan, seni dan sebagainya tadi ya. Betul. Baik, ini juga ada pertanyaan Pak melalui ruang chat itu ada pertanyaan dari Mas Yudi itu dari alumni kepada Pak Sachin. Saya izin menanyakan bagaimana pendidikan sejarah atau POV pengaruh kebudayaan India ke Indonesia atau Asia Tenggara. Bagaimana anak muda India sekarang melihat Indonesia? Terima kasih. Oke Pak, menurut Anda secara pendidikan ya Pak? Iya. Oke. Itu dari melalui ruang chat room Pak ya yang. Oke Pak, saya lagi oke. So mungkin saya lihat sekarang Pak kerjasama antara universitas dan sekolah di India sama Indonesia udah mulai. Saya lihat biasanya kan murid dari Indonesia kalau mereka mau belajar di universitas luar negeri, mereka lihatnya ke Amerika Serikat, mereka lihatnya ke Australia, mereka lihatnya ke Belanda, karena itu udah biasa kita harus pergi ke negara itu. Tapi satu itu biayanya mahal sekali. Dan apalagi situasi di Amerika Serikat tidak kondusif lagi seperti dulu. So itu membuka jalur buat bagaimana mahasiswa bisa ke India, ke universitas dari India. Itu udah mulai satu opsi yang bagus. Dan ada beberapa universitas dari India juga udah pernah
datang ke Indonesia untuk bukan hanya cari mahasiswa, tapi juga untuk membuka kampus atau kerjasama dengan kampus yang sudah ada di Indonesia, biar mereka bisa bawa ilmu-ilmu dari sana atau mungkin ada kursus yang belum ada di sini, tapi bisa kerjasama untuk bikin program-program yang sangat bermanfaat, Pak. Di India kan kita lihat yang kelebihan India adalah teknologi. Karena hampir semua teknologi yang ada di Google atau Microsoft di US itu sebetulnya dibuat oleh orang India. Apalagi sekarang CEO-nya juga orang India. So, India suka dorong pendidikan yang dasarnya menggunakan teknologi atau mengaplikasikan teknologi. So, saya rasa itu satu hal yang penting sekali biar kami bisa dorong sektor pendidikan ini untuk kerjasama yang lebih bagus, lebih kompak. Ya, baik. Terima kasih penjelasannya. Jadi sebetulnya memang sudah dimulai dan sudah memang beberapa waktu yang lalu juga itu pernah ada dari mahasiswa prodi sejarah yang pertukaran pelajar ya sampai di India, tetapi juga ada alumni kami yang seorang perempuan juga yang kemarin juga melakukan studi lanjut di India. Lalu tadi juga dijelaskan bahwa sebenarnya pemerintah India juga berencana untuk mendirikan perguruan tinggi ya Pak ya, Pios University ya, yang itu juga baik untuk kepentingan para diaspora yang ada di Indonesia maupun juga bisa untuk warga Indonesia gitu ya kira-kira ya Pak ya. Betul, Pak. Ya, baik, terima kasih. Mungkin barangkali ada yang mau bertanya lagi, mumpung masih ada kesempatan nih. Monggo, ini Pak Joni kayaknya mau bertanya. Oh ya, terima kasih Pak Edi. Saya pikir sudah nggak ada waktu. Pak Sachin, senang sekali bisa mendengarkan penjelasan tentang diplomasi budaya itu India Indonesia, dan saya kira saya termasuk orang yang dibesarkan dalam budaya India juga dulu. Jadi kalau saya dulu masih kecil nonton film India itu wajib dulu setiap malam minggu. Jadi kayak Dharmendra, Amitabh Bachchan, Rishi Kapoor, Prem Chopra itu. Dan bahkan saya hafal beberapa lagu India, misalkan yang paling ngetop yang masih ingat di saya itu di film Bobby itu kan, Main Shark Tonehin, kalau ya Main Shark Tonehin Magar Rahashin Jab Se Dekha Mene Tujhko Mujhko Shairi, ya dan seterusnya lah. Oke, dan ada beberapa lagu lagi yang saya hafal. Tapi kebetulan saya juga mengajarkan tentang sejarah Asia secara umum. Tapi salah satu yang penting kan ada yang biasanya kalau dalam tradisi Eropa ada jalur sutra, tapi ada juga Indosfer. Itu yang saya kira sangat menarik. Bagaimana pengaruh India di berbagai wilayah terutama di Asia Tenggara itu. Makanya ada beberapa candi misalkan di Indonesia yang meniru posisi yang ada di Indonesia itu, kalau di sana ada dekat dengan Yamuna dan Gangga, di Jawa Tengah itu dekat dengan Sungai Progo dan Elo, dan ada pegunungan juga yang hampir sama. Itu yang saya kira sangat menarik, dan saya juga dulu ketika saya ditawarkan buku, dikasih buku dua macam, satu tentang Khulafaur Rasyidin, khalifah-khalifah setelah Nabi Muhammad itu, dan satu lagi buku tentang Mahabharata. Yang saya baca dulu Mahabharata itu. Oh, Bapak saya heran, loh, kamu malah suka ini. Saya juga Mahabharata dan Bharatayuddha kan, ya termasuk Ramayana tentunya. Oke, artinya saya bisa memahami itu begitu kuatnya di masa saya tahun 80-an, masa kecil saya akhir 70-an awal 80-an untuk bisa menikmati budaya India. Nah, yang ingin saya tahu lebih banyak itu bagaimana sebetulnya tantangan bagi media, dalam hal ini tentunya India News Desk gitu ya, dalam mempromosikan India kepada Indonesia dan sebaliknya. Itu seperti apa? Padahal kan sekarang ya saya kira Pak Sachin juga bisa mengikuti bahwa pengaruh Cina dan Korea kemarin kan sangat kuat. Ini apakah tidak ada upaya yang lebih serius sistematis yang dilakukan oleh India News Desk dalam menyebarkan budaya-budaya India yang ada di Indonesia dan sebaliknya Indonesia yang ada di India itu. Saya kira ya kalau tadi misalkan kuliner kan
sudah jelas itu pengaruhnya banyak sekali. Saya dulu pernah satu asrama dengan kawan saya dari Kerala itu kan. Dia bilang saya Oh, acar gitu. Loh, kamu kok tahu acar? Saya bilang, "Loh, ya, sama. Kami juga punya acar gitu." Jadi artinya itu kan sudah sangat umum gitu ya. Ya, iya. jadi saya kembali lagi apa ke ini apa tentang peran medianya itu bagaimana ya untuk bisa memperkuat itu bahwa saya kira tantangan berat itu buat India India News Desk untuk bisa Iya. lebih gencar memperkenalkan tentang India dan sebaliknya itu. Ya, terima kasih gitu aja Pak. Terima kasih Pak Joni, and menurut saya itu sangat penting apa yang dikatakan oleh Pak Joni. Saya juga dengar lagu Anda bisa menyanyi lagu India itu, wah bagus Pak. Eh, tapi bedanya begini Pak, sekarang kita lihat generasi baru, Gen Z atau milenial plus Gen Z ya, mereka sudah punya akses ke media sosial. Yang dulu di zaman waktu kita masih muda kan kita nggak punya HP juga kan waktu itu Pak. So sekarang banyak informasi yang ada, tapi itu juga bahaya. Saya lihatnya kadang-kadang kalau karena ini geopolitiknya sangat tinggi ya, karena antara berapa negara ini geopolitiknya udah berubah sekarang. So, kita lihatnya di media juga ini pengaruhnya ada karena ini competition antara Cina, Amerika, India, Indonesia itu udah mulai tampil di media. Apalagi media-media yang channel-channel juga bukan semuanya yang baik, Pak. Ada banyak media nakal juga yang salah menggunakan informasi atau mereka suka diviralkan sesuatu yang mungkin bukan fakta. So, sekarang peran kita harus tantangan yang kita harus mengalami adalah how to get credible information. Bagaimana berita-berita atau isu-isu ada fakta itu sudah dicek dengan ada faktual itu. Karena banyak yang menggunakan AI dibuatkan video yang palsu ya. Ini bukan asli karena sudah dimasak atau sudah diedit dan sudah dibikin AI untuk menjalankan topik-topik yang mungkin nggak sehat buat masyarakat. Itu yang kita harus lihat sekarang tantangan yang paling besar adalah salah menggunakan teknologi untuk mendorong isu-isu antara negara ini yang bukan fakta, tapi hanya untuk campur aduk atau untuk bikin masalah antara dua negara ini. Dan kadang-kadang ini namanya propaganda, Pak. Propaganda ada. Karena geopolitiknya udah mulai tinggi antara negara. Kalau ada satu negara tidak mau India sama Indonesia bisa bersahabat, mereka bisa dijalankan media-media cerita yang mungkin nanti dorong semua masyarakat ke arah yang tidak benar. So kita harus hati-hati dan jaga. Hanya ada satu cara untuk ini. Tidak bisa kita cancel atau delete ya berita-berita yang berita gorengan ya seperti itu Pak. Tapi kita harus perbanyakkan bahan yang bagus dan positif. So India News Desk sekarang tugasnya itu Pak. Tim kita make sure balance-nya ada. Balance-nya bukan kita cari yang mana yang salah, tapi kita lebih melebihkan berita-berita yang bagus yang harus dikenal oleh masyarakat Indonesia dalam bahasa Indonesia. Itu satu, Pak. Yang kedua adalah kalau kami lihat ada newsroom yang nakal, yang bikin berita yang tidak faktual, tidak asli, kami telepon mereka atau kami kirim email ke mereka dan kami bicara dan kami ajak ngobrol. Bapak boleh tahu nggak ini mungkin pendapatnya dari mana ini faktanya. So ini kita harus ada seperti consultative approach ya Pak. Karena kadang kita lihat 90% dari berita-berita seperti itu yang tidak faktual itu karena mereka dapatnya juga dari tempat yang tidak faktual. So mereka hanya ambil dari sana nanti diberitakan lagi karena ini bisa viral tapi benar-benar itu bukan faktual. So ada seperti itu. Kadang-kadang ada juga yang mereka hanya cari sensasi. Oh, kalau saya bikin berita seperti ini itu bisa dapat banyak view. Views-nya penting. Ya kan, Pak? So, itu juga ada yang cari views dan mereka mungkin bisa ada monetisasi lewat YouTube. So, mereka juga cari yang mana isu-isu yang bisa diviralkan.
memang itu ada di mana-mana Pak, bukan hanya antara India sama Indonesia. Semua negara udah mulai ada tantangan seperti itu. Yang penting ada kita-kita yang mengerti dan kita juga melebihkan itu hal-hal yang positif, hal-hal yang bagus biar make sure lah orang udah mengerti. Saya kasih contoh Pak, waktu kita kan udah punya space program, India meluncurkan satu roket yang pergi ke bulan kan? You remember that? Waktu itu yang landingnya successful, yang pertama kali tidak successful, tapi yang kedua kan successful, bisa landing. Tapi ada berapa media yang ambil bahan dari yang previous landing dan mereka bikin goreng itu, bilang oh ini bla bla bla, tapi fokusnya kepada bukan gagal yang pertama kali, tapi sukses yang kedua kali kan. So kita lihatnya ini cuma cara tulis saja, bagaimana bisa ditulis dengan cara yang lebih baik. So hal-hal seperti itu Pak kita lihat karena itu sekarang saat ini India News Desk lagi buatkan satu program namanya Voices of Tomorrow. Itu adalah program mentoring untuk semua jurnalis di Indonesia. Kita ada 10 topik, setiap minggu ada satu topik, and kita undang satu jurnalis terkenal dari India, satu jurnalis terkenal dari Indonesia. Mereka berdua yang presentasi materi ke kurang lebih 100 mahasiswa atau jurnalis. Ini lebih ke arah jurnalis ya Pak, bukan untuk mahasiswa. Ke jurnalis yang ada di newsroom, mereka ikut, nanti mereka tukar ide, and kita masih tengah jalan Pak, dari 10 episode 7 udah selesai. Berarti dari 7 kita sekarang lagi siapkan recordingnya, and mudah-mudahan dalam 1 atau 2 bulan ini siap, nanti kita beri ke universitas juga, biar ini bahan bisa dipelajari oleh dosen dan universitas, free, itu gratis Pak, tidak ada biaya. So ini kontribusi dari kita untuk bagaimana kita bisa lihat perspektif dari jurnalis senior ya dari India dan jurnalis senior dari Indonesia. Nanti mereka yang presentasi bahan dan materi diskusi nanti dilihat oleh jurnalis. Pertanyaannya juga luar biasa Pak. Mereka itu kualitasnya benar-benar bagus. Menurut saya itu akan membantu bagaimana media bisa lebih responsible ya, bisa lebih tanggung jawab untuk bikin berita yang akurat dan juga kredibel. Terima kasih Pak Sajin. Ya, Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini sebenarnya kalau mau belajar banyak itu tentu masih banyak hal-hal yang masih perlu digali oleh Pak Sajin ya, yang di sini kita berterima kasih ya telah membabarkan pengetahuan dan wawasannya berkaitan dengan media, karena beliau juga memang ahli atau pakar dalam bidangnya, dan juga menyoroti tentang bagaimana diplomasi budaya dengan media tersebut. Nah, saya kira saya tidak akan memberikan kesimpulan, cuma belakangan kemarin kan juga sudah ada kerjasama ya antara Menteri Kebudayaan Fadlison dengan Menteri Kebudayaan India, itu Sri Gajendra Singh Sahwat. Itu yang saya kira juga bentuk diplomasi budaya dan juga kerjasama budaya dalam bidang bahasa, sastra, kemudian museum, kemudian seni visual, juga pertunjukan, sejarah, arkeologi, film, dan perlindungan pengetahuan tradisional seperti tadi disampaikan oleh Pak Sajin. Itu saya kira juga prospek yang perlu kita tunggu dan bisa direalisasikan, juga termasuk bagian dari diplomasi budaya atau strategis untuk ini. Kemarin kan kunjungan ke Museum Kalkuta juga ya Pak ya, kalau nggak salah, itu dalam rangka untuk melihat Calcutta Stone. Itu merupakan itu satu prasasti dari tinggalan Erlangga ya. Saya kira itu juga bentuk diplomasi dan upaya strategis antara pemerintah Indonesia dengan India. Nah, itu yang terakhir, karena ini hari Jumat, untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Sajin, kemudian pada Pak Bastian, kemudian teman-teman mahasiswa semua, dan saya mohon maaf juga apabila di dalam memandu kuliah tamu pada siang hari ini ada salah kata, salah ucap, dan sikap yang kurang berkenan, mohon maaf. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Waktu saya kembalikan kepada MC Mbak Lady Kairunisa. Terima kasih Pak Sajin. Terima kasih Baik. banyak Pak Edi.
Baik, terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Edi Budi Santoso, SSMA selaku moderator. Disampaikan, terima kasih. Luar biasa, hadirin sekalian, diskusi pada pagi hari ini dari kuliah tamu program studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Erlangga, kita bisa belajar lebih dalam tentang peran media dalam hubungan diplomasi antar bangsa, khususnya di Indonesia dan juga India. Hadirin sekalian, selanjutnya kita masuk ke sesi dokumentasi. Mari kita abadikan momen kuliah tamu spesial pada pagi hari ini dengan foto bersama terlebih dahulu. Oleh karena itu, dimohon kepada seluruh pemateri untuk bersiap untuk melakukan foto bersama. Selain itu, dimohon pula kepada seluruh peserta untuk menyalakan kameranya. Silakan kepada operator yang bertugas untuk mengambil gambar. Oke, izin saya hitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mungkin ke slide berikutnya. Mungkin teman-teman peserta bisa ganti gaya juga. Yang lebih ceria, yang menunjukkan semangat untuk mengikuti kuliah kamu pada pagi hari ini. 1, 2, 3. Apakah sudah cukup? Oke, baik. Sepertinya sudah cukup, teman-teman ya. Terima kasih hadirin sekalian atas antusiasmenya dalam sesi foto bersama. Hadirin sekalian, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Oleh karena itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengisi acara pada kuliah tamu pagi hari ini. Khususnya, terima kasih kepada Mr. Sachin Gopalan sebagai Chief Editor, CEO India News Desk and Asian Economics Review, Founder and CEO Indonesia Economic Forum, serta Co-Founder and Director Investor Trust Media selaku narasumber utama. Terima kasih. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Bapak Edi Budi Santoso, SSMA selaku moderator. Selain itu, terima kasih juga kepada yang terhormat Ibu Dewi Merasyawati, SSMA MHUM, selaku Wakil Dekan 3, dan yang terhormat Bapak Dr. Joni Alfian Musyairi, SSOS MA, selaku Kepala Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Erlangga. Terima kasih pula kami sampaikan kepada tim panitia, operator, serta seluruh peserta atas kehadirannya dalam kuliah tamu bertajuk Peran Media dalam Hubungan Diplomasi, Budaya Indonesia dan India. Tidak lupa, terima kasih sebesar-besarnya disampaikan kepada program studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Erlangga yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dengan luar biasa, sehingga kita bisa berkumpul dan belajar bersama. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan bisa diterapkan dalam diplomasi budaya antar bangsa. Saya, mewakili panitia, mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kuliah tamu pagi ini. Izin mengingatkan kepada seluruh peserta untuk wajib mengisi presensi yang telah dibagikan oleh panitia. Hadirin sekalian, media tidak hanya menjadi jembatan informasi, tetapi juga ruang di mana budaya saling mengenal dan memahami. Melalui diplomasi budaya, kita tidak hanya bertukar cerita, tetapi juga menumbuhkan persahabatan yang melampaui batas negara. Oleh karena itu, sebagai seorang generasi muda, kita harus mengingat bahwa budaya bukan sekedar warisan masa lalu, tetapi cahaya yang menuntun kita untuk melangkah lebih bijak di masa depan. Ladies and gentlemen, peradaban yang kokoh tumbuh dari akar budaya yang dijaga dengan cinta. Jaga budayamu, tumbuhkan karya untuk masa depan bangsa yang lebih indah. Saya, Lady Hairunisa Adiani, selaku Master of Ceremony, pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Terima kasih Satin. Bapak. Terima kasih Terima semua kasih. Pak Satin. Terima kasih. Terima kasih Mbak Pak Lady. Joni, Mbak Khairunisa, ya terima kasih atas MC-nya yang sangat luar biasa. Terima kasih. Boleh live in ya nih ya. Saya izin tutup. Izin, ya.